Hai teman-teman, gimana puasanya? Alhamdulillah, udah pada bolong. Gue kadang-kadang tuh heran teman-teman. Kenapa ya? Orang kok sekarang banyak ngepost konten-konten yang apa sih? Ngomong apa sih? Orang tuh pada bangga dan biasa aja ketika mereka ngepost konten-konten mokel. Allah tuh lihat kita, Allah mau melihat, Allah ngeliatin kita, Allah ngawasin kita. Bagaimana mungkin ketika kita mokel, terus kita share itu ke sosmed gitu? Kok orang nggak takut gitu? Tentunya ketika lu mokel, atau teman lu mokel, lu ngepost itu di sosmed, itu menjadi hal yang normal atau hal yang biasa. No, itu nggak normal. Itu dosanya besar kalau misalkan lu mokel dalam keadaannya nggak ada alasan yang dibenarkan. Ngomong apa sih? Gue kalau marah tuh udah belibet ya. Mokel tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, itu dosanya tuh besar banget loh coy. Allah tuh udah ngasih kemudahan kita. Kamu boleh kok batal puasa, tapi tolonglah alasannya tuh yang bener. Nah ini di post di sosmed. Kalau misalkan ada orang terinspirasi untuk mokel, karena merasa bahwa mokel nggak apa-apa gitu kan, mokel normal dosa loh. Dan itu nggak cuma 1-2 orang, banyak orang, ratusan ribu orang kalau misalkan terinfluence sama lo gimana? Misalkan di tahun depan video lu jadi viral lagi, terus banyak orang terinfluence lagi, mau sampai kapan? Mau sampai hari kiamat kamu nabung dosa? Cukup untuk komentar puasanya, karena jujur gue udah lama nggak nge-podcast. Ternyata ada pertanyaan dari teman kita. Alhamdulillahnya ini menjadi salah satu motivasi untuk kita ngobrol ya kan. Karena gue seorang problem solver, gue harus ada problem dulu dengan. Kadang-kadang gue nggak merasa ada problem, jadi bingung mau ngomongin apa gitu kan. Oke, assalamualaikum Kak Ria. Barusan saya mendengarkan podcast terbaru Kak Ria, dan yang menjadi perhatian saya, Kak Ria bilang punya anak autis, betul. Dan kebetulan saya juga orang tua dengan anak autis. Anak saya berusia 10 tahun. Ini kurang lebih sama loh kayak anak gue. Anak gue tuh 9 tahunan. Sampai mana tadi? Dia autis, tidak bisa bicara dan mendengar. Anak saya sangat hyperaktif. Setiap hari membanting barang yang ada di rumah. Tidak bisa diam walaupun cuma beberapa detik. Kadang saya merasa tidak kuat dan mau nyerah dengan keadaan ini. Mungkin Kak Ria bisa berbagi pengalaman atau tipsnya supaya saya bisa lebih ikhlas menerima keadaan ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Anonim. Butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya gue berani untuk share bahwa gue punya anak autis. Perjalanannya tidak mudah. Gue gak tahu seperti apa kondisi lo saat ini. Gue percaya lo hebat, asli. Gue akan cerita ini dari sudut pandang gue, pengalaman gue. Gue gak akan cerita secara teknis banget tentang autism ya, karena autis tuh banyak banget spektrumnya. Tapi mudah-mudahan ini sedikit ngebantu lo. Gue akan ceritain itu sampai di titik gue bisa menerima. So don't go anywhere, I'll be back soon, insya Allah. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Kalau lu pernah lihat film My Name is Khan, ya itu mirip kayak gitu, cuma versi kecilnya. Sedangkan di My Name is Khan, tahu gak sih film itu? Yang Shah Rukh Khan itu. Nah kalau gak tahu ya search lah. But intinya di My Name is Khan, si Shah Rukh Khan itu sudah punya bahasa. Jadi walaupun gak banyak ya, omongannya gak banyak, tapi seenggaknya dia memahami omongan orang. Oke. Nah sedangkan anak gua itu autism, nonverbal, dan low functioning. Apa tuh mbak? Singkatnya adalah anak ini tuh punya tantangan di komunikasi. Kenapa? Karena dia ibarat manusia itu terlahir tanpa instalasi bahasa. Jadi dia tidak menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah iya, maksudnya gimana? Bingung gak tuh ngejelasinnya? Saking banyaknya yang harus gue jelasin sampai buntu nih, gimana nih? Pada dasarnya gini deh. Lu pernah gak sih, lu apal mampus lagu bahasa Rusia ya kan, atau bahasa planet mana gitu. Lu apal nih, tapi lu gak ngerti maknanya. Nah itulah
gambaran dari apa yang dirasain anak gua ketika ngelihat kami ngomong ke dia atau kita lagi berkomunikasi dengan yang lain gitu. Itu semacam dia tahu, dia bisa niruin tapi tidak ada maknanya. Ya. Itu dulu. Ada spektrum autism yang high functioning, dia mandiri, bisa ngapa-ngapain sendiri. Walaupun dia masih kecil gitu ya. Nah, anak gue itu low functioning. Ya kan? Jadi dia masih banyak butuh support dari kami untuk hal-hal yang sangat-sangat personal. Contohnya makan, untuk pup, kayak gitu. Walaupun sampai dengan usianya yang sekarang 9 tahun. Oke? Simpelnya adalah kayak lo kedatangan seorang tamu, dia dari planet lain, dia nggak tahu, dia benar-benar yang gak tahu apa-apa tentang kultur kita sebagai manusia, dan dia juga gak tahu bagaimana berkomunikasi dengan kita, gak tahu bahasanya. Kebayang ya? Dan gue dititipi Allah malaikat itu gitu di rumah, si anak surga ini. Subhanallah. Jadi tahapannya sampai titik ini, gue cerita ke teman-teman nih, that was not easy, yakin. Tapi prinsip gue tuh ketika masih berat, gue cenderung untuk gak mau cerita dulu. Karena ketika gue cerita, jatuhnya adalah gue akan complaining. Dan ketika gue complaining di podcast, kayak lu tuh dengerinnya pasti juga berat. Itu tuh kerasa energinya di yang dengerin. Kasian gitu loh maksud gue, ya kan? Menunggu gue tenang dulu, gue siap, gue udah biasa aja gitu ya, gue udah bisa menerima, baru gue cerita tentang anak gue. Secara utuh, asik, utuh. Kalau misalkan lu nanya gimana caranya gue bisa ikhlas menerima, itu panjang perjalanannya dan mencapai banyak tahap. Dulu pas awal banget nih ya, ketika gue menyadari bahwa anak gue beda dari yang lain, jadi dia mengucap mamah, atau kalau gak salah itu di usianya 4,5 atau 5 tahun. Itu ucapan pertama yang ada maknanya. Dan itu pun gak langsung ngomong ma, dia belum bisa ngomong ma, waktu itu pa. Ya kan? Karena kan omongan atau verbal itu harus dilatih. Sementara anak gue tuh gak pernah ngomong. Oke. Jadi waktu itu setelah gue berhenti untuk deny, gue mulai menerima bahwa anak gue beda, mulai bertanya-tanya, ya Allah, why me? Gitu loh. Kenapa saya yang harus dititipin ini gitu kan? Kan saya harus begini, kan saya harus begitu, kan saya ada kewajiban ini, kan saya ada kewajiban begitu gitu loh. Kalau istilah di psikologi itu angry, fase marah, merasa paling menderita. Merasa paling terjolimi. Siapa yang ngejolimin coba? Gue bukan malaikat juga, I'm human too gitu loh. Ada fase seperti itu juga. Kita menolak takdir, intinya gitu. Fase selanjutnya adalah kita mulai realistis nih. Logika kita mulai kembali. Ya kan, tadi kan emosional, merasa paling menderita gitu kan. Kita mulai mikir, gak ada gunanya juga ya kalau misalkan kita terus-terusan marah, terus-terusan menolak ini semua. Kita mulai mencari alasan agar mau menerima ini. Kita mulai menganggap bahwa ini adalah hukuman, konsekuensi dari sesuatu. Kita mulai menyalahkan, siapa nih yang salah? Ini turunannya siapa nih sebenarnya? Gen autism ini dari mana nih gitu kan? Apakah gua, suami gua, kakek neneknya, atau bos-bos gua dulu? Kok bisa? Jauh banget. Karena ketika hamil gue punya bos yang sangat-sangat waduh luar biasa gitu. Dulu masih di bank, dan gue kan berada di dunia antah berantah. Di saat hamil itu gue disuruh banyak banget visit menggunakan kendaraan yang kayak kuda lumping gitu kan. Dan gue sempat mengucap kata-kata kayak, ini kalau anak gue sampai kenapa-kenapa, ini salahnya bos gue gitu kan. Dulu sempat kebawa bisikan negatif bahwa itu salah lu gara-gara lu ngucap begitu. Ya kan, pasti kan ada yang mikir begitu tuh. Lu sih mbak pakai ngomong begitu. Enggak teman-teman. Ini emang udah takdir. Baca Al-Hadid ayat 22, 23 ya. Apa mbak? Buka sendiri. Segala sesuatu yang terjadi teman-teman di dunia ini, itu semua udah tertulis. Mau gua ngomong kayak gitu atau enggak, tetap akan terjadi seperti ini.
Jadi di saat itu gue mulai blaming, even ke diri gue. Gue masih merasa berat ketika masih berpikir bahwa ini adalah hukuman. Jujur agak exhausting gitu loh. Lalu gue mulai berpikir positif, mulai berhusnudzon sama Allah. Enggak, ini bukan hukuman, karena semua udah takdir. Ini mungkin ujian. Itu adalah masa-masa dimana gue mencari afirmasi positif, apapun itu. Mulai menghibur diri. Jadi ketika gue nyebokin anak gue, misalkan, kadang sehari bisa 3 kali, 4 kali, 6 kali gitu kan. Nyuci celananya dia gitu kan. Gue dalam hati bilang gini, pahala gitu. Subhanallah. Dan kadang gue mengafirmasi diri gue bahwa Allah gak mungkin mengurangkan sesuatu kecuali akan melebihkannya di hal yang lain. Anak gue mungkin banyak kekurangan di mata orang lain, tapi gue yakin dia punya kelebihannya sendiri. Itu kan cuma sampai di kepala. Menghibur diri, afirmasi itu tuh baru sampai di kepala lo, belum sampai ke hati lo, belum sampai membuat hati lo ringan. Di saat seberat itu gue berdoa, ya Allah, tolong jadikanlah hamba ridho terhadap anak hamba, dan jadikanlah anak hamba ridho terhadap hamba. Udah, gue cuma punya satu doa, udah. Karena hati udah berat, kepala udah gak bisa diandelin, otak udah gak bisa diandelin. Gue cuma punya Allah. Gue gak tahu gimana caranya, pokoknya udahlah jalani aja dulu gitu sambil tetap berdoa. Gue lupa di titik apa, tapi Allah ilhamkan gue pemahaman seperti ini. Orang masuk surga itu banyak cara. Bisa jadi Allah itu pengen ngasih gue surga tanpa hisab melalui anak gue yang ini. Sekarang apalagi sih yang lebih penting dari itu? Nah, apalagi yang lebih besar dari itu gitu? Hadiah apalagi yang kita butuhkan coba? Jadi di titik itulah, itu titik dimana gue mulai relief ya. Mulai bisa menerima. Gue gak ngerti saintifiknya ya, tapi sejak gue ridho, segalanya jadi lebih mudah. Hati lebih enteng aja ngejalaninnya. Yang awalnya menolak, gak ridho, di titik gue ridho, di titik itulah beban itu kayak luntur. Menjalani hidup jadi lebih enjoy aja. Ketika kita udah ridho, kita tenang, kita enjoy ngejalaninnya, Allah bukakan hikmah. Jadi gue mulai dipahamkan bahwa kemudahan-kemudahan, baik dalam segi pekerjaan, rezeki, banyak keberuntungan, itu bisa jadi karena gue dititipi anak spesial ini. Bukan berarti anak gue yang pertama gak spesial ya, enggak. Anak yang dalam kondisi lemah ini gitu loh, butuh support dari kami. Insya Allah lanjut ke part 2 ya.